Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu auditor yang berbahagia. Kembali lagi bertemu saya Supriyadi. Kali ini saya akan melanjutkan lebih rinci penjelasan terkait satu metodologi audit berbasis risiko, di mana pada saat ini di video ini saya akan menjelaskan pendekatan dengan menggunakan faktor risiko. Bapak Ibu masih ingat kan ya, beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan beberapa materi, di mana untuk pendekatan audit berbasis risiko ini ada dua pendekatan, yaitu dengan menggunakan hasil risk assessment atau pure risk-based audit, dan yang kedua adalah dengan menggunakan faktor risiko. Nah, secara singkat, Bapak Ibu dapat kami jelaskan bahwa pada saat kita akan menyusun audit berbasis risiko, jika menggunakan faktor risiko, maka tahapan-tahapannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah pilih faktor risiko sesuai kondisi organisasi. Jadi sebetulnya cukup banyak faktor risiko yang bisa diambil. Ini sebagai contoh aja, ada 9, yaitu kita menggunakan pendekatan seberapa efektivitas pengendalian intern dalam suatu organisasi atau unit organisasi. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan penilaian terhadap kompetensi manajemen, artinya bagaimana kompetensi para pengurus unit organisasi tersebut. Yang ketiga, integritas manajemen, ini sama juga bagaimana integritas masing-masing personel pimpinan yang ada di situ. Kemudian 4, mengenai aset unit organisasi, berapa totalnya. Kemudian audit sebelumnya, jadi yang sudah-sudah itu sudah dilakukan berapa kali misalnya ya. Nah, kita lihat unit yang terkecil atau yang jarang diaudit bisa menjadi pertimbangan untuk masuk di audit tersebut. Kemudian temuan sebelum-sebelumnya, temuan audit, apakah memang sudah ditindaklanjuti atau belum. Kemudian jarak lokasi, perubahan sistem, juga termasuk kompleksitas yang ada. Nah, nanti mungkin saya tambahkan sedikit ya, kalau ada waktu nanti terkait dengan apa pilihan faktor risiko yang bisa. Yang kemudian, yang kedua adalah pilih skala yang merepresentasikan kekuatan dan kelemahan faktor risiko tersebut. Di sini adalah skala masing-masing faktor dapat disusun sesuai kondisi, misalnya skala 1 sampai 5 biasanya digunakan. Dan masing-masing faktor harus dirumuskan terlebih dahulu kriterianya, jangan sampai salah. Nanti kita akan juga lihat contoh dari kriteria masing-masing faktor yang ada tersebut. Kemudian yang ketiga, selanjutnya itu evaluasi setiap komponen dari faktor risiko tersebut dan tentukan skornya. Nah, di sini adalah mengevaluasi masing-masing faktor yang sudah disusun sesuai kondisi ya. Misalnya faktor pengendalian. Apakah memang pengendalian di situ bisa ditentukan tingkat ya pengendaliannya dengan sendirinya ya 1 sampai 5 misalnya, dari pengendalian yang paling kecil sampai atau efektif sampai yang memang paling lemah ya. Kemudian yang keempat yaitu kembangkan bobot sesuai skor yang ada. Jadi untuk menentukan berapa besar bobot faktor tersebut, kita harus mengetahui kondisi faktor tersebut ya. Jadi misalnya salah satu contohnya
pengendalian. Ini karena memang sangat-sangat terkait dengan pengelolaan risiko, maka kita ambil sebagai bobot paling tinggi ya 20%. Mudah saja untuk menentukan ini ya. Tetapi ini harus pertimbangan yang cukup matang ya. Bisa didiskusikan di internal auditor. Di situ misalnya kita mengambil 9, ya kita bagi misalnya pengendalian 20, nah yang lainnya berapa? Jadi nanti di total ada 100%. Nah setelah kita menentukan bobot, maka dapat dikalikan antara skor dengan bobot yang sudah ada, dan hasilnya nanti akan untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat risiko berbasis faktor tersebut. Nah secara detail mungkin dapat dilihat lagi. Jadi contoh-contoh faktor risiko itu misalnya tadi pengendalian, kompetensi manajemen, integritas, dan sebagainya lah. Nah, di sini ada contoh 19 contoh ya faktor-faktor yang bisa dipilih. Bapak Ibu, teman-teman bisa memilih beberapa atau kalau memang mau semuanya juga silahkan ya. Dengan berbagai pertimbangan yang ada sesuai kondisi organisasi masing-masing. Kemudian ini sebagai contoh saja, kita misalnya punya 5 unit entitas ya. Ada bagian A, B, dan C sampai D lah ya. Nah, dari ini kita bisa menyusun PKPT berbasis faktor risiko. Nah, ini kebetulan kita mengambil faktornya hanya 4 ya. Ini misalnya aset yang dikelola, kemudian jumlah audit, temuan sebelumnya, kemudian kompetensi integritas pimpinan, kemudian kondisi internal kontrol yang ada. Nah, masing-masing tadi seperti sebelumnya sudah ada indikator-indikatornya di sini. Di bawah 1 miliar, misalnya skornya 1 sampai 5 miliar, 2, 5 sampai 25, 3, 25 sampai 50, 4, di atas 50 miliar, misalnya 5, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh untuk asumsi scoring. Nah, dari hasil scoring yang sudah kita dapatkan, misalnya ada 5 bagian tadi, A, B, C, D, nilainya ternyata seperti ini. Ya, internal control, dana yang dikelola, kompetensi, temuan. Nah, kita jumlahkan, maka kita akan melihat di sini dari 5 bagian tersebut, mana yang risikonya tertinggi. Dan akan kita dapatkan, misalnya ranking auditnya adalah nomor 1 ternyata nilai skornya 15. Itu adalah bagian B. C adalah 14. E 13. D 4D 11. Bagian A 9. Nah, ini kalau hanya jumlahnya sedikit. Nah, dalam hal misalnya punya unit yang cukup banyak atau program yang banyak, jelas hitungannya tidak sesimpel ini ya. Punya hitungan tersendiri. Nah, itu Bapak Ibu secara sekilas bagaimana Bapak Ibu harus melakukan pertimbangan sebelum penyusunan PKPT untuk melakukan audit, dan Bapak Ibu bisa mengambil ini. Nanti secara detail akan kami perlihatkan lagi, ada penjelasan di video yang akan datang. Saya kira itu saja untuk penjelasan di video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.